kemana ya? Kemana ya? Ke PT Pagi Gaga. banget loh kita mau ke PT Gaga. Kita ikut. Iya, bye-bye. Bye. Sebelum kita memulai perjalanan ke Ciawi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sambil jalan aku mau cerita sedikit nih soal tujuan kita kali ini. PT Jakarta Tama ini merupakan perusahaan yang memproduksi makanan siap saji dengan merek Gaga. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1992 dan mulai beroperasi pada tahun 1993. Pabriknya ada dua, yaitu di Ciawi, Bogor, dan di Medan. Sedangkan kantor pusatnya berada di Bintaro, Jakarta. Produk-produknya tuh pasti kalian sering lihat loh, mulai dari mie instan, sosis, otak-otak, saus, sarden, sampai bubur instan. Perusahaan ini memiliki visi loh. Visinya adalah menjadi salah satu perusahaan makanan terbaik di Indonesia, dan misinya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menghasilkan produk yang halal dan bermutu, serta mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar. Dan yap, setelah hampir 1,5 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di lokasi. Sesampainya di sana, kita langsung disambut baik dan ramah oleh pihak perusahaan. Setelah turun dari bus, kita langsung diarahkan menuju aula untuk mengikuti sesi pembukaan. Di sana kita dapat penjelasan lengkap mengenai profil perusahaan, sejarah berdirinya, hingga filosofi nama Gaga yang ternyata berarti ladang dalam bahasa Sanskerta, yang bermakna apa yang kita tanam hari ini akan dipanen di masa depan. Lalu kita juga diperkenalkan dengan produk-produk yang dihasilkan, dari yang pedas banget sampai yang klasik kayak mie telur A1, dan juga produk selain mie instan seperti saus sambal dan sosis. Setelah sesi pengenalan, kita diajak untuk mengelilingi pabrik dan melihat langsung gimana sih proses produksinya. Tapi sebelum masuk, kita diingatkan untuk tidak merekam apapun selama berada di dalam area produksi, demi menjaga privasi dan kebersihan proses pabrik. Sayang banget ya, tapi tenang, Kila dan Sisi bakal jelasin apa aja yang ada di dalam. Yuk, kita simak. Alur pembuatan mie instan. Yang pertama, persiapkan bahan-bahan. Yang kedua, penimbangan sesuai takaran produksi. Yang ketiga, pencampuran semua bahan. Yang keempat, penggilingan adonan hingga menjadi lembaran-lembaran tipis. Yang kelima, pengukusan. Yang keenam, pencetakan sesuai ukuran dan jenis. Dan yang terakhir, penggorengan dan pengeringan. Selanjutnya, proses pembuatan bumbu minyak. Yang pertama, penerimaan bahan mentah yang akan dicek oleh tim quality control. Yang kedua, pembersihan bahan-bahan. Yang ketiga, pemotongan ukuran menjadi kecil. Yang keempat, proses pencampuran. Yang kelima, tahap pengemasan. Selanjutnya, tahapan produksi bumbu bubuk. Yang pertama, pemeriksaan bahan masuk. Yang kedua, penghalusan awal seperti bahan-bahan gula dan lainnya. Yang ketiga, penimbangan sesuai resep. Yang keempat, proses penyaringan. Yang kelima, pencampuran secara menyeluruh agar bumbu menjadi hasil yang homogen. Yang keenam, pengemasan akhir. Selama proses berlangsung, karyawan wajib mematuhi SOP yang ketat. Mereka harus memakai perlengkapan kerja lengkap, dari topi, masker, celemek, seragam, sampai sepatu khusus. Nggak boleh pakai perhiasan, kuku panjang, bahkan HP pun nggak boleh dibawa masuk ke ruang produksi. Semua demi menjaga kualitas produk dan keselamatan kerja. Setelah keliling pabrik selesai, kita kembali ke aula dan surprise! Kita disediain makan siang. Yay! Sambil makan, kita juga dikasih materi lanjutan. Kali ini tentang pencatatan akuntansi pabrik. Kali ini Manzila nih yang bakal jelasin ke kita semua gimana sih pencatatan akuntansi di perusahaan ini. Yuk simak penjelasan berikut. Siklus akuntansi yang pertama adalah pencatatan awal pada saat bahan baku keluar dari gudang. Ketika bahan baku diambil dari gudang untuk digunakan di bagian produksi, dicatat sebagai perpindahan tanggung jawab, bukan langsung dianggap biaya. Dengan jurnal, barang dalam proses di sebelah debit terhadap persediaan bahan baku di sebelah kredit. Konsep barang dalam proses atau BDP. Barang dalam proses mencatat akumulasi dari yang pertama, biaya bahan baku, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya-biaya tersebut di jurnal secara bertahap seiring proses produksi berlangsung. Selanjutnya, pencatatan biaya kerja dan overhead. Yang pertama, menggunakan sistem biaya standar. Dibandingkan mencatat biaya nyata setiap hari, pabrik lebih memilih untuk menggunakan biaya standar atau perkiraan biaya di awal. Hal ini dapat memudahkan pencatatan dan kontrol biaya. Dengan jurnal, barang dalam proses yang berada di debit terhadap biaya tenaga kerja dibebankan yang berada di kredit. Yang kedua, bandingkan dengan biaya nyata. Di akhir periode, biaya standar dibandingkan dengan biaya aktual. Dengan jurnal, biaya tenaga kerja dibebankan atau biaya standar yang berada di debit terhadap biaya aktual yang berada di kredit. Selisih dari kedua akun tersebut akan dibebankan ke dalam akun harga pokok produksi atau HPP.
Yang selanjutnya, analisis dan pertanggungjawaban. Dikarenakan tiap bagian seperti gudang, produksi, dan lain-lain punya tugas yang berbeda, maka pencatatan harus dipisah agar bisa diketahui siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pemborosan. Sistem komputer akuntansi yang digunakan. Penggunaan sistem komputer akuntansi untuk efisiensi dan akurasi, pabrik besar biasanya menggunakan software seperti SAP agar pencatatan otomatis dan saling terhubung antar bagian. Setelah semua kegiatan selesai, kita manfaatin waktu buat foto-foto bareng sebagai kenang-kenangan. Pastinya momen ini bakal jadi salah satu pengalaman yang seru dan gak akan terlupakan selama sekolah. Setelah itu, kita bersiap untuk pulang ke sekolah. Perjalanan mungkin capek, tapi kita semua pulang dengan banyak banget ilmu dan wawasan baru.